Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kita semua. Kami dari kelompok persentase yang terdiri dari Nabil Hazazi, Rafli Fareza, Muhammad Rehan Pratama, dan Adi Rahman Saleh ingin mempresentasekan tentang perang Qadriyah. Mungkin sudah jelas tulisannya perang Qadriyah. Oke, langsung saja. Perang Qadriyah terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1827. Perang ini adalah bentuk perlawanan kaum Qadri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula karena adanya pertentangan praktik keagamaan antara kaum Qadri dan kaum adat. Qadri berasal dari sebutan orang Aceh, yaitu Padri, yang berarti tempat persinggahan para jemaah haji. Orang Belanda menyebutnya Padri karena berasal dari kata Belanda, yaitu padre, yang merujuk kepada orang-orang Islam yang berpakaian putih, sedangkan merujuk kepada Islam yang berpakaian putih, sedangkan kaum adat berpakaian hitam. Pada tahun 1821, pemerintahan Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai presiden di Minangkabau. Pada tanggal 10 Februari, Dupuy mengadakan perjanjian kedamaian dengan tokoh adat Tuanku Suroaso dan 14 pemulung Minangkabau. Berdasarkan perjanjian, maka beberapa daerah diduduki oleh Belanda. Berdasarkan perjanjian, maka beberapa daerah diduduki oleh Belanda. Belanda berhasil menduduki Simawang dengan kemudahan yang diberikan oleh kaum adat, dan kemudian Belanda menempatkan 2 meriam dan 100 serda dunia di tindakan ini ditentang keras oleh kaum Qadri yang menyebabkan terjadinya perang Qadri. Perang Qadri ini terbagi jadi beberapa fase, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Oke. Kita lanjutkan pengenalan dari materinya dulu. Nama asli dari Tuanku Mongojol adalah Muhammad Sahab yang lahir di pada 1 Januari 1772. Merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Sahab ayahnya dan Harmatun ibunya. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan. Salah satu perang yang terkenal adalah perang Qadri. Oke, langsung kita masuk ke fase pertempuran yang ke-1. Kaum Qadri mulai menyerang pos-pos dan patroli Belanda September 1821. Pos-pos di Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Qadri. Begitu pula dengan pos-pos lainnya seperti Sori Ayen dan Sipinang. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sebelah timur Gunung Pertama. Pertempuran ini memakan banyak korban. Pihak Tuanku Pasaman kehilangan 350 orang prajurit, termasuk putra Tuanku Pasaman Belanda kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya mengundurkan diri. Lintau dan pasukan Belanda berhasil menguasai seluruh lembah Tanah. Jika Menteng di Batu Sangkar yang telah terkenal dalam sebutan Fort Manusia Kabel. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangan di Lintau dan Tuanku Nan Rece memimpin pasukan di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nan Rece harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinan. Pada 1822, pasukan Qadri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Gubuk, Sigandang, dan Tajam Alam di Borneo. Kaum Qadri harus menghadapi pasukan PH Marinus. Pasukan Qadri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Satuan kaum Qadri yang terkenal seperti Borjol, mereka adalah Petrus Syarif yang terkenal di pusat Borjol. Pemimpin mereka adalah Petrus Syarif yang dikenal dengan Tuanku Bonjol. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Qadri sehingga mengambil strategi damai. Apa yang terjadi selanjutnya? Oke, kita lanjut.
perundingan damai antara Belanda dengan kaum Patri. Damai antara Belanda dengan kaum Patri di wilayah alangkah panjang. Perundingan ini dikenal dengan pada perjanjian Masang Tuanku, Imam Bonjol. Keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut, akan tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Siangan dari kota Laos untuk berunding, tapi ditolak Tuanku. Siangan justru melakukan perlawanan. Oke, mungkin di situ fase satu pertempuran ini apa dia. Kita lanjut ke fase kedua. Oke, di fase kedua ini tahun ini merupakan tahun lanjutannya yang 26 Januari. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting. Mari langsung kita lanjut. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Patri di Sumatera Barat. Bagi Belanda tahun ini digunakan untuk sedikit mengejorkan ofensifnya dalam perang Patri. Damai diusahakan sempat tenaga oleh karena itu Kolonel Destruks yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha untuk mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Patri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Langsung kita lanjut. Kaum Patri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda karena Belanda sudah bersiap biasa. Kaum Patri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Patri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol pun menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintai, ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Rencal. Itulah sebabnya pada 15 November 1825 didatangkannya perjanjian Padang. Oke. Jadi dibagi menjadi 3. Belanda mengakui kekuasaan pemimpinan Patri, Batu Sangkar, Surasa, Padang, Gubuk, Padang, Ayam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Dan ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjanjian secara bertahap. Belanda akan melarang praktik adu ayam. Adu ayam itu mungkin kayak adu domba ya. Oke, mungkin 3 tadi itu adalah perjanjian untuk mendapat suatu perdamaian antara Belanda dan Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita langsung sambut ke perjanjian yang ketiga, fase ketiga. Oke, kita lanjut. Kaum Patri mulai mendapat simpati dari kaum Adat dan Merak, dan mereka bersatu untuk melawan Belanda. Kaum Patri bergerak ke pos-pos tentara dan mereka berhasil memutuskan salah komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Sedangkan kaum Patri ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang Mototuo dan Angke di Gilevare. Belanda membangun banyak benteng pertahanan dan sebuah nagari yang memiliki posisi sangat strategis pada tahun 1831. Gilevare digantikan oleh Jacob Elaut. Elaut ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van de Bosch agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Patri. Elaut segera mengarahkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari, salah satunya daerah Batipu. Setelah menguasai wilayah tersebut, Belanda ditujukan ke benteng Marapalam. Itu benteng yang merupakan kunci untuk mendapatkan menguasai Lintau karena bantuan 2 orang Patri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada Belanda. Maka Belanda dapat menguasai benteng tersebut. Karena jatuhnya benteng ini maka beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. 4 Agustus 1837 benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyuruh Imam Bonjol untuk tawaran damai dan residen. Prancis ternyata ajakan berunding itu hanyalah demi karena pada saat datang di tempat perundingan,
saat datang di tempat perundingan Imam Bonjol langsung ditangkap. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya Tuan Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat pada 19 Januari 1839. Ia dipindahkan ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Mungkin segini aja persentase dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari